Misalkan misalkan banyak nih yang bertanya-tanya visual marketing, oh berarti apa yang kita lihat mungkin ya, atau misalkan apa yang kita persepsikan, seperti itu sih. Kalau secara garis besarnya, apa sih visual marketing itu? Visual marketing lebih simpelnya ketika misalkan teman-teman boleh diingat, itu lebih ke cara atau penyampaian terkait dengan misalkan kita punya sebuah produk, punya sebuah sesuatu gitu yang ingin kita perkenalkan, itu kita mempunyai namanya prinsip visual marketing seperti itu. Terkait dengan visual marketing, kalau misalkan teman-teman ingin ingat sih lebih simpelnya cara atau penyampaian kita terkait dengan kita punya sebuah produk, punya sebuah brand gitu, apa aja sih gitu, gimana sih cara-caranya secara luas dan secara cakupan itu kita sebutnya itu visual marketing. Nah, misalkan dari visual marketing itu langkah-langkahnya itu apa aja sih kira-kira, atau misalkan komponennya itu apa aja sih? Nah, mungkin aku lebih mencirikan untuk beberapa komponennya. Itu yang pertama, analisis produk, teman-teman. Ketika kita misalkan punya sesuatu produk, punya suatu brand, itu kita harus tahu nih jika bakal kita menjual produk itu seperti apa. Kita analisis dulu terkait dengan keuntungannya kah, kelebihannya kah, terus apa yang bisa menjadi daya pikatnya kah, dan juga kayak misalkan apa yang menjadi perbedaan dari brand lain gitu sebenarnya. Selanjutnya ketika misalkan udah tahu nih dan udah kita lakukan analisis produknya seperti apa, kita harus tahu juga nih tujuannya nih, tujuan kita ngejual produk kita, apa, menjual brand ini nih kayak apa sih gitu, tujuannya itu seperti apa gitu. Entah misalkan pengen cuman kayak semacam apa namanya, menjual produknya saja kah, atau menaikkan tingkat salesnya kah, kita harus tahu juga sih terkait dengan tujuannya itu seperti apa sih. Selanjutnya ketika misalkan udah langkah-langkah tadi udah dijalankan, kita harus tahu nih target pasar kita seperti apa nih. Makanya aku di sini tulis kenali calon konsumen, karena kita tidak semerta-merta kayak misalkan ngejual brand, ngejual sebuah produk itu kita nggak tahu nih pasarnya mau kemana nih. Entah misalkan dari range usianya kah, misalkan entah dari gendernya kah, seperti apa pengennya, segala macam. Nah itu kita harus juga tahu nih sasaran dan target kita tuh seperti apa sih. Makanya ketika misalkan dibilang visual marketing itu lebih ke, sebenarnya lebih ke strategik. Kalau aku lebih simpelnya kayak strategik untuk kayak perang gitu sih. Nah ini untuk strategiknya aku lebih bahas dulu sih, seperti itu. Nah selanjutnya ketika misalkan kita udah tahu nih apa namanya, produk kita mau dibawa kemana, tujuannya apa, terus misalkan apa bentuknya mau kayak gimana segala macam, kita juga patut untuk cek kompetitor atau misalkan cek produk sejenis gitu. Kenapa? Karena selain kita bisa menjadi kayak semacam referensi kita untuk bisa melebihi dari cek kompetitor itu tersebut, itu juga kita menjadi kayak nilai jual tersendiri sih. Jadi kayak ada keuntungan tersendiri kita ketika misalkan kita tahu nih kompetitor kita nih lagi bikin campaign ini, oh kita harus bisa lebih lagi nih daripada si kompetitor tersebut gitu. Jadi ada baiknya ketika kita punya produk, kita punya suatu brand, kita harus tahu kompetitor kita tuh juga yang sejenis tuh kayak apa sih, dia bikin campaign-nya, kayak gimana sih bentuknya, seperti itu sih. Nah ini lebih ke, sebenarnya ini lebih harusnya sih ke pertama sih, cuman aku tempatkan ke terakhir karena ini hal yang harus teman-teman perhatikan dan cukup krusial sih. Karena selama ini ketika misalkan kita mau memulai suatu brand atau produk, mungkin ada beberapa hal yang dikesampingkan dan juga kayak kurang diperhatikan gitu. Nah di sini aku pengen tekankan ketika kita mulai kayak suatu produk atau gimana, kita harus tahu nih aset kita tuh seperti apa sih kualitasnya gitu. Jangan sampai ketika kita misalkan calon konsumen melihat produk kita, mereka ragu nih gitu. Mereka ragu dengan apa namanya, gambarnya kah, dengan fotonya kah, oh ternyata gambarnya begini, atau misalkan oh videonya cuma begini doang atau gimana. Nah itu jadi kayak semacam kerugian untuk kita gitu. Jadi kayak calon konsumen jadi ragu nih untuk mau apa namanya, mau beli produk kita nih gitu. Jadi kayak ntar aja deh gitu, atau misalkan ya udah ntar aja, atau kayak oh, brand lain kayaknya lebih bagus nih atau gimana gitu. Makanya juga sekarang banyak juga kan, kalau teman-teman sering perhatikan tuh kayak digambar tuh lebih bagus sedemikian rupa atau gimana gitu, tapi ketika misalkan dapat hasilnya atau misalkan udah beli di rumah, oh ternyata kok nggak sesuai gambar ya atau gimana ya. Nah ini sebuah kayak kayak keuntungan yang juga kayak harus diperhatikan ketika kita mempunyai aset yang kita punya sih gitu sih teman-teman.
Nah, selanjutnya ketika misalkan udah semua nih yang tadi aku jelasin itu kan lebih ke strategik ya, lebih ke strategik gimana caranya untuk kayak aku harus mulainya tuh mulai dari apa dulu sih gitu segala macam. Nah, ini lebih ke aku nyebutnya ke alatnya sih, lebih ke amunisinya sih. Amunisinya tuh apa aja sih? Yang pertama ini kita harus tahu nih, kita udah punya asetnya, kita udah tahu tujuannya, kita udah punya tahu bentuknya segala macam, kita harus tahu nih apa namanya produk kita mau dijualnya kemana, produk kita mau dikenalkan di platform mana. Sekarang kan banyak nih platform digital yang emang sudah mendunia gitu kan, yang udah teman-teman pada tahu sama tahu gitu kan. Jadi kayak gue butuhnya tuh lebih apa sih segala macam gitu. Jadi kayak teman-teman harus tahu juga platform yang digunakan untuk menjualnya itu harus sesuai dengan kebutuhan teman masing-masing. Asalkan jangan menyulitkan teman-teman juga sih ketika menggunakan platform tersebut. Senyaman mungkin aja. Misalkan nyamannya di Instagram kah atau nyamannya aku di Facebook kah atau di mana, itu terserah teman-teman sih, senyamannya aja. Yang penting teman-teman tahu nih ketika misalkan menggunakan platform tersebut, teman-teman tahu oh ternyata pengguna platform tersebut pasarnya ternyata sekian 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 gitu. Seperti itu sih. Selanjutnya ketika udah tahu platformnya itu, teman-teman juga harus perhatikan nama brand atau produknya gitu. Jangan sampai ketika kita punya produk kita nggak tahu nih namanya apaan ya gitu. Atau misalkan yang kita jual nih apa sih namanya segala macam gitu. Ini juga jadi salah satu hal yang krusial. Kenapa? Karena selain bisa diingat-ingat misalkan calon konsumen itu ketika namanya eye catching kah gitu kan sekarang banyak nih produk-produk yang namanya eye catching nih yang bisa diingat gitu dalam sekejap gitu kayak apa gitu kan segala macam. Nah itu juga harus diperhatikan teman-teman, dan juga kayak gak boleh terlalu banyak banget monoton gitu sih untuk namanya tersebut, karena kan sekarang juga zaman banget kayak melihat brand ini oh namanya gini aneh-aneh segala macam, ternyata gampang diingat loh, seperti itu. Nah ini juga aku ngambil contoh dari brand yang udah teman-teman tahu sama tahu ya, Gojek, Grab, dan juga kalau misalkan kita lihat ini apa namanya sangat sangat mudah diingat ketika misalkan taruhlah kita ngelihat logonya bentuknya ini aja gitu, nggak usah pakai namanya deh gitu, nggak usah pakai namanya misalkan Gojek, nggak usah pakai namanya, pakai yang bulatan itu aja kita udah langsung kayak ingat oh ternyata warnanya hijau ini dengan bulat ini, oh ini logonya Gojek nih. Atau misalkan yang Grab dengan ada lingkaran juga dan ada garis-garisnya itu ternyata logo Grab. Begitu juga dengan misalkan yang fast food seperti McDonald's itu kayak kita udah lihat nih bentuk M-nya aja kita udah tahu oh ini ternyata logo dari McDonald's, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah lebih ke identitas dari brand teman-teman sih terkait dengan tone color. Jadi ketika misalkan teman-teman pengen nge-build, misalkan aku ambil contohnya di feed Instagram aja deh. Misalkan ngelihat dari feed Instagram, pasti kan teman-teman nggak semerta-merta kayak langsung upload gitu, langsung upload kayak pengen tahu nih konsepnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, teman-teman juga harus tahu nih tone color-nya yang cocok untuk karakteristik brand teman-teman tuh seperti apa sih. Biasanya kalau misalkan tone color ini bentuknya tuh seperti ini teman-teman. Jadi kita jajarin dari mulai yang tua, terus yang semi muda, terus sampai yang paling mendekati ke putih gitu. Jadi ibaratnya ketika misalkan emang udah nemu tone color-nya, akan lebih gampang teman-teman untuk mencirikan dan membuat karakteristik dari brand teman-teman sendiri, seperti itu sih. Nah selanjutnya yang tadi tuh yang juga aku sempat sampaikan ketika misalkan memilih aset, alangkah baiknya kita membuild aset kita tuh sedemikian rupa agar terlihat lebih eye catching dan juga lebih bagus sih, karena kadang kan juga ada yang bilang foto itu bisa menipu, ya emang bener sih, cuman itu adalah satu kebutuhan untuk marketing teman-teman. Ketika kita misalkan punya aset yang lebih bagus, terus kita membuat video juga sedemikian lebih bagus, kita juga akan timbul rasa pede gak sih, kayak gue pede nih untuk apa namanya nge-upload konten brand gue nih karena ya aset yang punya bagus gitu kayak segala macam gitu. Jadi kayak oh ternyata dengan misalkan apa namanya punya aset bagus dengan foto dan video yang bagus dengan teknik angle-nya yang sedemikian bagus gitu, oh ternyata bisa menarik engagement yang lebih besar dan bisa mendapat keuntungan yang lebih besar nih ternyata nih, seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut untuk kayak misalkan se-effort itu untuk mengambil teknik angle produk brand kalian dengan sedemikian rupa, terus kayak videonya bentuknya kayak gimana kayak segala macam. Dan juga sekarang banyak lebih ke video itu lebih
lebih apa ya, bukan lebih rapih sih, lebih ke eye catching dan juga kayak semi-semi ya non formal gitu sih lebih kebanyakan, karena justru hal-hal yang tersebut yang bisa menarik engagement lebih untuk calon konsumen gitu. Ketika misalkan kita lihat video yang aneh nih, atau misalkan yang ya yang semi-semi non formal gitu, kayak pokoknya yang kayak aneh-aneh gitu lah gitu, pasti kita langsung teringat gitu, oh nih videonya dari brand ini nih, ternyata segala macam nih kayak gitu. Jadi kayak kita nggak sengaja gitu keinget gitu, oh nih brand ini segala macam gitu. Jadi kayak nggak salah sih dengan hal tersebut gitu. Dan lagi terlebih ketika kita misalkan apa namanya ngomongin soal visual itu, menurutku pribadi itu tidak ada yang salah ataupun tidak ada yang benar ya, karena balik lagi secara visual itu tergantung dari personal masing-masing untuk mempresentasikan dan juga apa namanya melihat dari sudut pandangnya masing-masing sih gitu sih. Menurut aku nih dari brand tersebut bagus nih, atau misalkan keren nih segala macam, belum tentu teman-teman misalkan yang lain mendapatkan hal yang sama gitu. Jadi menurut aku di visual ini sih nggak ada yang salah dan benar sih, tergantung dari teman-teman kreativitasnya itu seperti apa sih, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika udah mempunyai aset yang bagus dan banyak, aku juga pengen nanya nih, kalau misalkan teman-teman boleh apa namanya, boleh komen segala macam, teman-teman lebih lebih suka yang mana nih, yang kiri apa yang kanan nih? Karena ini brand sama-sama fast food juga dan juga kayak mirip-mirip juga. Mungkin kalau misalkan bisa dilihat ini ada dua fokus yang berbeda sih kalau teman-teman lihat. Kalau misalkan aku melihat itu yang kiri itu lebih memfokuskan untuk perapihan dari tone color-nya seperti itu. Dia per tema begitu sih. Tapi ketika kita lihat yang kanan itu lebih ke ambience-nya. Makanya lebih banyak dia menggunakan foto yang real, karena emang yang diutamakan itu adalah ambience dari produk tersebut sih, seperti itu. Cukup sih menurutku. Dan notes kecil aja sih, apa namanya, untuk teman-teman ketika memulai brand segala macam, jangan takut untuk apa namanya memulai suatu hal dan juga menggunakan asetnya sedemikian rupa gitu. Uh, aku percaya sih ketika misalkan emang apa namanya emang brand teman-teman udah mencapai standar pasar yang diinginkan gitu atau segala macamnya, itu udah pasti bakal jadi kayak kebanggaan bagi teman-teman sendiri sih, seperti itu. Dan misalkan ketika misalkan si konsumen memakai produk atau brand teman-teman, itu lebih ke timbul rasa proud di produk sih, jadi kayak bangga akan kita membeli produk tersebut. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang kayak pengen beli ini, pengen beli sesuatu itu, pakai sesuatu, merasa bangga gitu, dan juga kayak pengen uploadnya atau segala macam nih. Nah itu juga suatu keuntungan bagi teman-teman. Kenapa? Karena kita ketika misalkan konsumen puas akan brand kita, itu lebih dapat exposure secara gratis gitu. Maksudnya gimana? Karena ketika kita cenderung untuk misalkan mempublikasikan brand yang udah dibeli nih, misalkan dari mulut ke mulut kah, atau misalkan di-upload di sosial media, itu mendapatkan exposure gratis untuk kita sendiri sih, dan itu keuntungan untuk kita. Kenapa? Karena brand kita bisa dikenal lebih luas sih, gitu teman-teman.